Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2023K akan mempresentasikan materi terkait ekuitas. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Fadila Iftitah Rohmah dengan NIM akhir 343, Hana Fitria dengan NIM akhir 375, Sarlim Margarita dengan NIM akhir 376, Melinda Nur Laila dengan NIM akhir 391, Amalia Anggi dengan NIM akhir 400, dan Dewi Rahmaya dengan NIM akhir 402. Pengertian ekuitas secara formal dan semantik. Secara formal, ekuitas didefinisikan sebagai hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Definisi ini bersudut pandang pemilik bukan kesatuan usaha. Sedangkan secara semantik, ekuitas adalah utang kepada pemilik. Namun konsepnya berbeda dengan utang pada biasanya. Di sini ekuitas tidak wajib dikembalikan kepada pemilik karena merupakan bagian dari modal yang ditanamkan dan mencerminkan kepemilikan atas perusahaan. Selanjutnya terkait dengan perbedaan ekuitas dan kewajiban. Yang pertama, terkait dengan penyelesaian klaim, kalau kewajiban harus dilunasi terlebih dahulu saat perusahaan membayar utang, sedangkan kalau ekuitas baru mendapatkan hak atas aset setelah semua kewajiban diselesaikan. Yang kedua, terkait akses terhadap aset, operasi, dan keputusan. Pemilik kewajiban, misalnya kreditur, tidak memiliki hak atas aset atau ikut campur dalam pengambilan keputusan, sedangkan pemilik ekuitas atau pemegang saham punya hak kepemilikan, bisa mengakses informasi, dan ikut menentukan arah perusahaan. Yang ketiga, terkait substansi perjanjian, jika kewajiban muncul dari kontrak yang mewajibkan pembayaran di masa depan, sedangkan ekuitas adalah modal yang disetor tanpa kewajiban pembayaran kembali. Komponen ekuitas pemegang saham terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah modal setoran, yaitu modal yang diberikan langsung oleh pemegang saham ke perusahaan. Kedua yaitu modal bentukan, modal yang berasal dari hasil operasional perusahaan. Dan yang ketiga lain-lain merupakan komponen ekuitas lainnya tidak berasal dari setoran maupun operasional, tetapi dari penyesuaian khusus. Modal setoran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis berasal dari penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham terkonversi, serta pemesanan saham. Sedangkan modal setoran lain berasal dari premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital, serta revaluasi aset. Sedangkan modal bentukan berasal dari laba atau rugi dari statement laba rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, serta perubahan akuntansi. Selanjutnya ada istilah atau nama lain dari ketiga komponen pemegang saham. Yang pertama, modal setoran nama lainnya invested capital, original capital, atau original investment. Yang kedua, modal yuridis nama lainnya legal capital, formal capital, restricted capital, stated capital, atau capital stock. Yang ketiga, modal setoran lain atau agil saham nama lainnya paid in surplus, unrestricted capital, paid in capital in excess of capital stock, capital in excess of par, capital surplus, dan stock premium. Adapun tujuan penyajian ekuitas, yang pertama adalah untuk melihat apakah manajemen perusahaan mengelola modal dari pemilik dengan baik dan efisien. Yang kedua yaitu untuk menunjukkan bagaimana perkembangan modal yang diinvestasikan oleh pemilik, serta bagaimana peluang keuntungannya di masa depan. Yang ketiga untuk menjelaskan batas tanggung jawab hukum pemilik terhadap kewajiban perusahaan. Kemudian, agar ketiga tujuan tersebut tercapai, maka laporan ekuitas harus memuat informasi seperti sumber ekuitas, yaitu dari mana asal modal perusahaan. Yang kedua, pembatasan pembagian dividen dan likuidasi, yaitu informasi terkait apakah ada aturan atau kondisi tertentu yang membatasi pembagian laba atau dividen kepada pemilik atau pada saat perusahaan dibubarkan. Yang ketiga adalah batas perlindungan atau urutan penyerapan rugi, yang menjelaskan siapa yang harus menanggung kerugian terlebih dahulu dan sejauh mana pemilik terlindungi jika perusahaan mengalami kerugian. Perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Terdapat 5 aspek perbedaan. Yang pertama, tujuan penyajian. Baik modal setoran maupun laba ditahan dilaporkan terpisah untuk kejelasan laporan keuangan. Yang kedua, aspek sumber. Modal setoran dari pemilik atau investor, sedangkan laba ditahan dari laba yang diperoleh perusahaan dan tidak dibagikan sebagai dividen. Yang ketiga, kandungan informasi. Modal setoran menunjukkan dana awal yang ditanamkan pemilik, sedangkan laba ditahan menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari operasional. Yang keempat, penyebab perubahan. Modal setoran berubah karena aktivitas pendanaan, seperti penyetoran modal baru, sedangkan laba ditahan berubah karena aktivitas operasional, laba atau rugi usaha. Yang kelima yaitu jenis transaksi. Modal setoran termasuk transaksi modal, yaitu pendanaan, sedangkan laba ditahan termasuk transaksi operasional atau bisnis sehari-hari. Modal pemegang saham lain-lain selain dari modal setoran dan laba ditahan, modal pemegang saham juga bisa berasal dari yang pertama kenaikan nilai aset fisik akibat apresiasi atau revaluasi, yang kedua donasi dari pihak non pemegang saham, yang ketiga kepemilikan minoritas dalam laporan konsolidasi. Yang keempat, sumber lainnya. Modal yuridis versus modal setoran lain. Modal setoran dibagi menjadi dua. Yang pertama, modal yuridis, yaitu jumlah minimal yang harus disetor dan dijaga untuk perlindungan pihak luar seperti kreditur. Yang kedua, modal setoran lain, AG atau premium, yaitu kelebihan dari nilai nominal dan saham. Besarnya modal yuridis adalah jumlah minimal modal yang harus disetor dan dipertahankan perusahaan sesuai perundang-undangan. Yang pertama, saham bernominal. Modal yuridis dihitung berdasarkan jumlah saham dikalikan dengan nilai nominal per lembar. Kelebihan yang dibayarkan di atas nilai ini disebut agio atau modal setoran lain. Yang kedua, saham tak bernominal tapi bernilai nyata. Modal yuridis dihitung dari jumlah saham dikali nilai nyata yang disepakati, sisanya tetap masuk ke agio. Yang ketiga, saham tak bernominal dan tak bernilai nyata. Seluruh hasil dari penerbitan saham langsung dicatat sebagai modal yuridis tanpa agio. Perubahan modal setoran dan masalahnya. Pertama, pemesanan saham. Dihitung dari jumlah saham yang dipesan dikalikan harga yang telah disepakati.
Namun muncul pertanyaan, apakah nilai tersebut bisa langsung dicatat sebagai modal setoran? Agar bisa diakui, ada dua syarat. Yang pertama, pemesanan tidak boleh dibatalkan, dan yang kedua, pembayaran harus dilakukan dalam waktu yang wajar atau tidak terlalu lama. Yang kedua, obligasi terkonversi. Obligasi bisa diubah menjadi saham oleh pemegang obligasi. Masalah yang muncul yaitu berapa jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setoran. Ada 3 alternatif pengukuran. Yang pertama, nilai nominal obligasi. Yang kedua, harga pasar obligasi. Dan yang ketiga, harga pasar saham. Yang ketiga yaitu saham istimewa terkonversi, yang merupakan jenis saham preferen yang memberikan pemegangnya hak untuk menukarkan saham mereka menjadi saham biasa pada waktu dan dengan persyaratan tertentu. Jadi ketika saham istimewa itu diubah menjadi saham biasa, perusahaan itu perlu menentukan cara pencatatan yang tepat. Jadi ada 2 alternatif pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan satu transaksi, yaitu proses konversi yang dianggap sebagai satu kejadian atau transaksi tunggal. Ketika pemegang saham istimewa mengubah sahamnya menjadi saham biasa, itu perusahaan langsung mencatatnya sebagai modal disetor sesuai nilai wajar pada saat itu. Yang kedua yaitu pendekatan 2 transaksi, yaitu proses konversi yang dianggap terdiri dari 2 tahap atau 2 transaksi yang berbeda. Pada pendekatan ini menganggap konversi sebagai 2 proses terpisah. Langkah pertamanya yaitu mengakui bahwa hak konversi itu sendiri, yaitu hak untuk mengubah menjadi saham biasa yang mempunyai nilai, dan itu diakui dulu sebagai transaksi tersendiri. Kemudian langkah kedua itu baru mencatat perubahan saham istimewa menjadi saham biasa. Selanjutnya yaitu ada dividen saham yang merupakan pembagian laba kepada pemegang saham dalam bentuk saham, bukan uang tunai atau yang biasa disebut dengan dividen non-cash. Pada pembagian ini sering disertai dengan kapitalisasi, yaitu mengubah laba ditahan menjadi modal disetor. Jadi untuk menentukan jumlah rupiah yang tepat untuk diakui sebagai modal disetor saat kapitalisasi dilakukan, itu nanti ada 2 cara untuk menentukan jumlah tersebut. Yang pertama ada atas dasar nilai nominal. Pada pendekatan ini, jumlah modal yang dicatat hanya sebesar nilai resmi atau nilai dasar saham yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Dan yang kedua ada atas dasar nilai pasar saham. Pada pendekatan ini, itu menggunakan harga pasar saham saat pembagian dividen sebagai dasar pencatatan. Selanjutnya yaitu ada opsi saham, yaitu salah satu bentuk instrumen derivatif yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli atau menjual saham dalam jumlah tertentu pada harga dan waktu tertentu juga. Pada opsi ini diterbitkan oleh investor dan dapat diperjualbelikan antar investor lainnya juga. Di opsi saham itu ada 2 jenis, ada opsi call dan opsi put. Jadi pada opsi call itu memberi hak untuk membeli saham pada harga tertentu dan biasanya dibeli oleh investor yang berharap harga saham akan naik. Sebaliknya, pada opsi put itu memberi hak untuk menjual saham pada harga tertentu dan biasanya dibeli oleh investor yang memperkirakan harga saham akan turun. Jadi pada grafik ini itu menunjukkan profil laba rugi pembeli opsi call, yaitu hak untuk membeli saham pada harga tertentu. Pembeli itu membayar premium di awal. Jadi jika harga saham tidak naik atau melebihi P, itu opsi tidak digunakan dan pembeli rugi sebesar premium. Namun jika harga saham naik melewati P, itu pembeli dapat meraih keuntungan dari selisih harga pasar dan harga pengambilan. Jadi kerugian maksimum pembeli call hanya sebatas premium yang dibayar, sedangkan potensi keuntungannya bisa sangat besar jika harga saham terus meningkat. Jadi grafik ini menggambarkan risiko terbatas dan peluang untung yang tak terbatas. Program opsi saham karyawan atau ESOP. ESOP adalah rencana kepemilikan saham karyawan atau hak opsi yang diberikan kepada karyawan untuk membeli sejumlah saham perusahaan. Tujuan dari ESOP sendiri yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan, yaitu dengan memberikan kepemilikan saham, karyawan merasa lebih terlibat dalam kesuksesan perusahaan, sehingga memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras karena keuntungan perusahaan secara langsung mempengaruhi nilai saham. Yang kedua, retensi dan loyalitas karyawan. ESOP membantu perusahaan mempertahankan karyawan dengan memberikan intensif jangka panjang. Yang ketiga, sebagai strategi keuangan perusahaan. Perusahaan memanfaatkan ESOP untuk mengurangi kebutuhan tunai dalam memberikan kompensasi kepada karyawan, karena saham digunakan sebagai bagian dari kompensasi. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Perusahaan akan memiliki pertumbuhan penjualan dan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, sehingga meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru pada harga yang telah ditentukan dalam periode waktu tertentu. Waran dapat diperdagangkan di pasar sekunder seperti halnya saham. Pemegang waran dapat menjual hak mereka kepada investor lain jika mereka tidak ingin mengeksekusi waran tersebut. Adapun tujuan penerbitan waran yaitu yang pertama, menarik minat investor. Waran berfungsi sebagai intensif tambahan bagi investor untuk membeli saham baru, sehingga meningkatkan daya tarik penawaran saham. Yang kedua, meningkatkan modal. Perusahaan dapat memperoleh tambahan modal melalui penerbitan waran, yang memungkinkan untuk mendanai proyek atau ekspansi tanpa harus mengeluarkan utang. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Waran memberikan opsi bagi investor untuk membeli saham di masa depan dengan harga yang telah ditentukan, sehingga memberikan keuntungan jika harga saham naik. Saham treasury. Saham treasury adalah saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan itu sendiri dari pasar. Adapun ciri-ciri saham treasury yaitu setelah saham dijual lalu saham dibeli kembali oleh perusahaan. Tidak dihitung dalam saham beredar, tidak mendapatkan dividen dan dapat dijual kembali.
pencatatan akuntansi saham treasury ada dua metode. Yang pertama, metode biaya. Saham treasury dicatat sebesar biaya perolehannya, bukan harga nominalnya. Tidak mempengaruhi akun modal saham atau tambahan modal disetor sampai saham dijual kembali. Yang kedua, metode nilai nominal. Saham treasury dicatat berdasarkan nilai nominalnya dan perbedaan dicatat pada akun ekuitas lainnya. Perubahan laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi disimpan oleh perusahaan untuk digunakan kembali dalam operasional atau investasi. Rumus dasar perhitungan laba ditahan yaitu laba ditahan akhir sama dengan laba ditahan awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Adapun fungsi dan manfaat laba ditahan yaitu yang pertama, sumber pendanaan internal. Dapat mengurangi ketergantungan pada utang atau penerbitan saham baru. Yang kedua, cadangan untuk investasi, bisa digunakan untuk ekspansi, riset dan pengembangan, serta pembelian aset tetap. Yang ketiga, menambah nilai ekuitas, sehingga meningkatkan modal sendiri dan memperkuat struktur modal perusahaan. Dan yang terakhir, penilaian perusahaan. Investor sering melihat tren laba ditahan untuk menilai profitabilitas jangka panjang dan kebijakan dividen perusahaan. Prinsip dasar perlakuan di sini, karakteristik transaksi terbagi menjadi dua, yaitu transaksi operasi dalam arti luas dan juga transaksi modal. Transaksi operasi dalam arti yang luas merupakan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan yang bukan pemilik seperti pelanggan, pemasok, ataupun pemerintah. Dengan tujuan transaksi ini akan mencerminkan aktivitas bisnis utama dan pendukung perusahaan dalam menjalankan usahanya sehari-hari. Yang kedua, transaksi modal merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pemegang saham. Transaksi ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas operasi. Contohnya, setoran modal oleh pemegang saham, pembagian dividen kepada pemiliknya. Lalu, pendekatan statement laba rugi terbagi menjadi tiga, yaitu pendekatan kinerja normal yang berfokus pada pencatatan pendapatan dan juga beban yang berulang atau normal. Yang kedua, pendapatan semua termasuk, yang berfokus pada perubahan ekuitas yang terjadi dari aktivitas non-pemilik yang tercatat pada laba rugi. Yang ketiga, laba komprehensif yang berfokus pada seluruh perubahan ekuitas yang tidak berasal dari aktivitas non-pemilik. Penyesuaian periode lalu merupakan koreksi terhadap kesalahan atau perubahan yang ditemukan di periode sekarang tetapi sebenarnya berasal dari periode sebelumnya. Karena itu, penyesuaian dilakukan terhadap laba ditahan awal periode berjalan tanpa mencantumkannya di laporan laba rugi periode berjalan. Terdapat pro dan kontra, probabilitas dan liabilitas menolak dengan alasan pengelolaan aset, dan FASB menganut P&L dengan pengecualian. Koreksi kesalahan merupakan kesadaran terkait adanya kesalahan pencatatan atau salah perlakuan pada laporan keuangan yang telah disusun. Jenis-jenis kesalahan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kesalahan hitung. Salah dalam menjumlahkan total aset, kesalahan dalam menghitung pajak, atau salah dalam penempatan angka. Yang kedua, ada salah pengaplikasian prinsip akuntansi, di mana seharusnya depresiasi dihitung menggunakan metode FIFO, tetapi dicatat menggunakan metode LIFO. Yang terakhir adalah keliru atau salah tangkap fakta, di mana terdapat informasi yang belum diperhitungkan atau disalahpahami. Perlakuan pada laporan keuangan terbagi menjadi tiga, yaitu penyesuaian laba ditahan yang terjadi jika kesalahan pada periode lalu dan cukup signifikan langsung dikoreksi pada saldo laba ditahan awal periode sekarang. Yang kedua ada penyesuaian modal setoran lain. Jika kesalahan ini ada pada modal setor pemilik, maka penyesuaian dilakukan pada akun ekuitas lain. Yang terakhir adalah masuk ke bagian laporan laba rugi yang terjadi jika kesalahan diketahui pada periode berjalan, pada penyesuaian dilakukan pada statement laba rugi tahun ini. Perubahan akuntansi adalah mengganti cara pencatatan atau pengukuran akuntansi yang sebelumnya sudah dipakai dikarenakan metode lama kurang relevan, tidak tepat, atau sudah tidak sesuai dengan standar akuntansi saat ini. Ada terdapat sumber perubahan akuntansi dan juga perlakuan akuntansi. Sumber perubahan akuntansi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perubahan prinsip atau metode.
yang terjadi ketika mengganti prinsip akuntansi yang digunakan. Yang kedua, perubahan taksiran yang terjadi karena perkiraan sebelumnya tidak sesuai. Yang terakhir adalah perubahan entitas pelapor yang terjadi ketidakadanya perubahan entitas pelaporan. Kemudian perlakuan akuntansi, di mana penyesuaian sekarang terbagi menjadi 3, yaitu penyesuaian sekarang, penyesuaian retroaktif, dan penyesuaian sekarang dan retroaktif. Penyesuaian sekarang ini digunakan untuk perubahan taksiran. Penyesuaian retroaktif ini digunakan untuk perubahan prinsip atau metode. Yang terakhir adalah penyesuaian sekarang dan retroaktif digunakan untuk perubahan entitas pelaporan. Kuasi reorganisasi merupakan cara bagi perusahaan untuk memulai dari nol secara akuntansi tanpa perlu benar-benar membubarkan dan mendirikan perusahaan baru secara hukum. Istilah ini muncul dari PSAK nomor 51 yang memperbolehkan perusahaan untuk yang pertama, menilai ulang atau revaluasi aktiva dan kewajiban berdasarkan nilai wajar. Yang kedua, menghapus saldo defisit di laporan keuangan supaya posisi modal menjadi positif dan laporan keuangan bisa mencerminkan kondisi yang realistis. Syarat dari kuasi reorganisasi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat defisit yang cukup material, di mana perusahaan punya akumulasi kerugian yang besar dan sudah bertahun-tahun, bikin modal menjadi negatif atau tidak sehat. Yang kedua adalah memiliki prospek yang menjanjikan, di mana perusahaan memiliki peluang untuk bangkit. Yang ketiga, tidak dalam proses kepailitan, di mana kuasi reorganisasi ini bukan untuk perusahaan yang sedang bangkrut secara hukum. Yang keempat, tidak melanggar hukum, di mana tindakan kuasi reorganisasi harus sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi. Yang terakhir adalah ekuitas menjadi positif setelah reorganisasi. Setelah dilakukan penyesuaian posisi ekuitas, perusahaan harus positif dan tidak defisit. Penyajian ekuitas pemegang saham ini urutan elemen ekuitas yang disusun di laporan keuangan berdasarkan dua hal utama. Yang pertama adalah perlindungan yuridis dalam kondisi kebangkrutan. Yang kedua adalah urutan penyerap kerugian atau defisit. Perincian laba ditahan. Laba ditahan berasal dari akumulasi keuntungan perusahaan. Perincian laba ditahan perlu dilakukan untuk mengetahui sumber laba ditahan yang berasal dari pos-pos dalam laporan laba rugi, serta tujuan penggunaan laba ditahan, yaitu dijadikan cadangan atau bebas digunakan. Jenis perincian laba ditahan yang pertama, appropriated atau cadangan khusus. Yang kedua, unappropriated atau bebas digunakan. Laba komprehensif. Laba komprehensif adalah total perubahan ekuitas dari transaksi pemilik dan non-pemilik. Penting untuk membedakan antara transaksi operasi versus transaksi ekuitas, serta pemanfaatan aset versus aset kapital. Adanya bypassing item atau pos luar biasa seperti keuntungan atau kerugian yang luar biasa, serta perubahan nilai aset. Komponen potensial laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi berfungsi untuk memberikan gambaran lengkap tentang kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu yang terdiri dari 1. Pos operasi, 2. Pos operasi tambahan, 3. Pajak penghasilan, 4. Operasi hentian, 5. Pos luar biasa, 6. Perubahan prinsip akuntansi, 7. Perubahan estimasi akuntansi, serta 8. Perubahan ekuitas non-pemilik. Komponen nomor 4, 5, 6, 7, dan 8 disebut sebagai komponen tak reguler, di mana bersifat tidak terjadi secara rutin dan menentukan pendekatan dalam penyajian laporan laba rugi, yaitu apakah menggunakan pendekatan kinerja sekarang, semua termasuk, atau laba komprehensif. Pendekatan laporan laba rugi terdapat 3 pendekatan utama. Yang pertama, kinerja sekarang yang menampilkan pendapatan dan beban dari aktivitas utama. Yang kedua, semua termasuk yang menampilkan seluruh item dalam laporan laba rugi termasuk pos luar biasa. Yang ketiga, laba komprehensif, yaitu semua item dalam semua termasuk ditambah perubahan ekuitas non-pemilik. Komponen antara dalam statement laba rugi pendekatan laba komprehensif terdiri dari laporan operasi utama, yang kedua laba operasi berlanjut, ketiga laba periode, keempat laba periode bersih, dan yang terakhir laba komprehensif. Berikut ini merupakan contoh penyajian laporannya, yaitu statement laba rugi pendekatan semua termasuk hanya sampai di laba periode, serta statement laba rugi pendekatan laba komprehensif sampai laba komprehensif. Yang menjadi komponen pembeda yaitu pengaruh perubahan akuntansi, laba periode bersih, serta perubahan ekuitas non-pemilik lainnya.